الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah ma'azakumullah, ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa Yesus anak Tuhan, lalu mereka kena banjir, tsunami, angin puyuh, belum apa-apa. Kenapa? Karena ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi? Kan selama ribuan tahun belum pernah ada satupun manusia mengatakan Allah punya anak, belum pernah ada, kecuali hari itu. Entah tahun berapa, entah berapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak baca Al-Quran itu, surat Maryam. Apa yang terjadi ketika ada orang pertama kali mengatakan Allah punya anak? Lihat Maryam ayat 91, takadus samawatu yatafattarna minhu, langit hampir pecah, bumi hampir belah, gunung hampir meledak, saking emosinya menahan marah. Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka, langit, bumi, gunung, pertama kali mendengar kalimat yang luar biasa dahsyat dosanya, Allah punya anak. Berzina masih dimaafkan, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, masih ada harapan ampun. Mengatakan Allah punya anak, gak ada harapan ampun, kekal di neraka selama-lamanya kecuali dia berhenti bertaubat. Adapun berzina, minum khamar, gak bertobat, yang mati dalam keadaan muslim belum bertobat, masih ada harapan ampun. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Insya'adzabahu wa insya'aghafara lahu. Kalau Allah mau siksa, siksa karena memang dia berdosa, berzina, minum khamar. Tapi kalau Allah mau ampuni, siapa yang menghalangi? Allah Maha Pengampun. Itu bagi orang yang akidahnya tidak rusak, yang tauhidnya masih lurus. Berbeda dengan yang berbuat syirik. Salah satu kesyirikan besar mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada pada diri Allah. Ini luar biasa marahnya Allah. Ini Allah marah sampai langit hampir pecah, gunung hampir belah, dan bumi luar biasa. Mereka ini tiga makhluk Allah terbesar ini, ya, yang kita lihat, yang kita tahu, sampai emosi seperti itu. Maka kalau bulan-bulan ini banyak orang mengatakan Allah punya anak, anak Tuhan, apalagi kaum muslimin memberikan selamat, wajar. Ya, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puyuh, segala macam, wajar, sewajar-wajar. Belum ada apa-apa. Disinilah wajib kita bertaubat. Dan saya berkata seperti ini di hadapan antum, insya Allah antum tidak ada yang tersinggung. Antum muslim seperti saya nggak pengen ucapan saya didengar oleh orang-orang Nasrani. Saya berbicara kepada antum, ngapain? Takut tersinggung? Antum nggak akan tersinggung. Malah mungkin antum tersinggung dengan ucapan saya. Yang tersinggung mereka orang-orang kufar yang mengatakan Allah punya anak, padahal jelas lam yalid walam yulad. Dan jangan pernah antum mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang merayakan lahirnya Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ada teman antum, saudara antum, tetangga antum habis berzina dengan istri tetangga, antum masih selamat, pantaskah? Ada teman antum habis korupsi, habis merampok, antum kasih selamat, pantaskah? Lalu ada teman antum yang meyakini Allah punya anak Tuhan lahir di tanggal 25 ini, antum kasih selamat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa lagi? Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita jangan ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir mengajarkan kita kaum muslimin bahwa alam punya kehendak, gunung punya kehendak, angin punya kehendak, air laut punya kehendak, bumi punya kehendak. Tidak, mereka semua tidak berkehendak. Ketika gunung meletus, ketika gempa bumi, ketika air laut tsunami, kehendak siapa? Tentu kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Alam tidak punya kehendak, maka mestinya kita tidak latah mengikuti orang-orang kafir. Bencana alam, bencana alam, bencana alam, seolah alam yang mau. Mereka bahas lempengan sebelah sini bergerak, wajar terjadi gempa. Yang menggerakkan lempengan itu siapa? Apakah dia bergerak sendiri tanpa kehendak Allah? Allah maha berkehendak. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta yang di luar kehendak Allah. Tsunami Aceh kehendak siapa? Kehendak Allah. Gempa Jogja kehendak siapa? Kehendak Allah. Gempa bumi dimanapun, semuanya kehendak Allah. Maka jangan terlalu ribet membahas dan ketakutan dengan keadaan begini, ini, itu. Takutlah dengan kehendak Allah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, bertobatlah. Barangkali di antara kita masih ada yang berbuat syirik, masih ada yang berbuat bid'ah, masih ada yang berzina, minum khamr, berjudi, apalagi LGBT. Saatnya untuk bertaubat. Mohon ampun kepada Allah, akan dijaga. Akan dijaga. Antum tahu 10 abad pertama, 1000 tahun kira-kira, belum ada gempa bumi, angin puyuh, tsunami, belum ada. 1000 tahun pertama manusia, belum ada. Ketika Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, kemudian punya anak, punya cucu, punya cicit, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, belum pernah ada gempa bumi, tanah longsor, angin puyuh, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa? Karena hari itu belum ada satupun orang Buddha, belum ada satupun orang Hindu, orang Konghucu, orang Yahudi, orang Nasrani, belum ada. Seluruh manusia yang hidup di muka bumi hari itu Muslim, mukmin, menyembah Allah satu-satunya, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Dosa lain sudah ada, bahkan abang membunuh adiknya, ya kan? Allah belum azab. Ketika berbuat syirik, menyekutukan Allah, Allah disekutukan dengan Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wad, Nasr. Ini nama-nama yang ada di surat Nuh. Baru Allah timpakan bencana besar pertama kali, banjir. Habis mereka, kecuali 80 orang yang masuk kapal Nabi Nuh, 81 dengan beliau. Lihat, lihat. Maka insya Allah kita akan aman. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah selagi kita jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari berbagai macam maksiat. Ada cara lain? Tidak ada. Kecuali kafir sekalian. Kafir sekalian seperti Jepang, Amerika, Eropa, udah nggak masalah. Mau nungging, mau riba dimakan, mau LGBT, Allah biarkan.
Seperti sekarang Allah biarkan mereka nggak pernah hukum, nggak pernah sujud, boro-boro mandi junub nggak pernah, boro-boro menyebut nama Allah, mereka kafir mayoritas. Allah biarkan karena kafir sekalian. Istidraj. Antum mau diberi istidraj sebagaimana Fir'aun? Luar biasa kekayaan Fir'aun, kehebatan Fir'aun, ketinggian pangkat Fir'aun hari itu sampai mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Dan Allah biarkan, bahkan Allah jadikan badan Fir'aun, fisik Fir'aun selalu fit. Diriwayatkan seumur hidup Fir'aun belum pernah sakit. Istilahnya batuk-batuk aja nggak pernah, pusing-pusing nggak pernah, gatal-gatal nggak pernah. Mau seperti itu? Itu orang kafir. Kafir sekalian seperti itu. Baru mati langsung kekal di neraka selama-lamanya. Mau? Tentu kita nggak mau. Mendingan kita kena gempa bumi, tanah longsor, lalu kita menderita, lalu dosa kita diampuni, lalu kita bertaubat. Begitulah perlakuan Allah kepada kaum muslimin. Salah sedikit dicubit, salah sedikit ditampar, agar diampuni dosa kita, agar kita sadar lalu bertaubat. Beda dengan orang kafir sekali. Untuk kita nggak mau diberikan istidraj oleh Allah, maka ketika kaum muslimin salah, diuji salah, diberikan cobaan, wajar. Karena dunia bukan tujuan, tujuan nanti surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.